Halo guys, berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas satu materi yang banyak banget dicari oleh teman-teman semua, terutama untuk teman-teman yang lagi mempersiapkan diri untuk tes BUMN 2022 ya. Jadi kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bahas soal-soal, prediksi soal lah tepatnya, untuk soal-soal TKD atau tes kemampuan dasar dan core value BUMN tahun 2022. Nah, karena teman-teman juga tahu setelah proses seleksi administrasi kemarin, maka teman-teman akan mengikuti tes selanjutnya yaitu tes kemampuan dasar dan core value BUMN. Nah, teman-teman tentu harus mempersiapkan cukup banyak materi, dan kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran kira-kira apa-apa aja model soal yang mungkin akan diujikan di TKD dan core value BUMN ini. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk video ini, tonton video ini sampai habis. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 54. Seorang tukang batako dapat menghasilkan 1.500 batako dalam 6 hari. Jadi 150 batako dalam 6 hari. Ya kan? Kemudian jumlah batako yang dihasilkan selama 15 hari berapa gitu. Nah, jadi ini sebenarnya kan 6 hari dia kan menghasilkan 1.500. Kalau 15 hari harusnya dia lebih banyak daripada 1.500 kan. Nah, caranya kayak gini. Kayak tadi, kalian bandingin hari dengan hari. 6 banding 15 sama dengan 1.500 batako. Ini batakonya, berarti kan 6 hari itu 15. 6 hari itu 1.500 batako. Nah, 15 kalau 15 hari itu berapa? Ya udah, ini tinggal kali silang. Gitu kan. Jadi X-nya itu, jadi X ini kan sebenarnya kayak gini kan. 6X sama dengan 1.500. Nih, sorry, tulisannya agak jelek. 15. Kayak gitu ya. Berarti kalau X-nya berarti kan tinggal dibagi aja ke sini. X sama dengan 1.500 dikali 15 dibagi 6. Dapatnya 3750. Jadi untuk 15 hari itu dia menghasilkan 3750. Jadi lebih gede daripada 1.500 ya, karena jumlah harinya lebih banyak. Jadi jawabannya itu adalah C. Nah, kemudian soal yang selanjutnya nomor 55. Katanya dengan mengendari sepeda motor, si Aji ini berangkat dari kota A ke B. Nah, ini yang suka bikin bingung dan bikin kita kayak pusing sendiri gitu. Jadi ada orang berangkat dari A sama B, namanya si Aji. Berangkatnya mulai 7.30 dengan kecepatan 60 km per jam. Pada saat yang sama, jadi jam 7.30 juga, si Hendy berangkat dengan mobil dari B ke A dengan kecepatan 75 km. Nah, bila jarak keduanya 450 kilo, itu berapa mereka akan bertemu pada jam berapa gitu. Nah, langsung aja. Jadi yang pertama, kalian harus tahu dulu waktu berpapasannya itu adalah jarak kota dibagi dengan jumlah kecepatan. Jadi jumlah kecepatannya jumlah kecepatan mereka berdua ya, karena mereka kan dua orang gitu. Satunya berangkat dari kota A, satunya berangkat dari kota B. Dengan jaraknya itu total 450 kilo. Nah, kapan mereka ketemu? Mereka ketemunya itu pada saat jumlah jaraknya itu dibagi dengan jumlah kecepatan mereka. Nah, ini kan jumlah jaraknya yang 450, ya kan? Terus dia punya kecepatan rata-ratanya itu si Ajinya 60, kemudian si Hendy-nya 75. Ya udah, tinggal dijumlahin aja 60 sama 75 berapa? 135. Lalu 450 jaraknya dibagi dengan 135, dapat 3/3 jam. 3/3 jam itu kan sama dengan 3 jam. 3 jam sepertiga dari 60 menit berarti berapa? Berarti 20 menit. Terus 3 jam 20 menit. Ya udah, tinggal kalian tambahin jam mereka berangkat jam 7.30 ditambah dengan 3 jam 20 menit. Ya udah, 7.30 tambah 3 jam 20 menit dapatnya 10.50. Sini ya, 10.50. Nih, jawabannya E. Ya, sorry ini agak berantakan. Kita lanjut ke nomor 56.
Nah, 56 ini dia sebenarnya menguji tentang ini silogisme ya. Silogisme atau kayak kita melogikan sesuatu. 56 ini contohnya. Semua sepeda itu memiliki lampu. Semua sepeda memiliki lampu. Kemudian sebagian lampu berwarna merah. Ya kan? Nah, berarti ini semua sepeda memiliki lampu, berarti ini kan tinggal dibagi dua aja bagian lampunya ini. Jadi katanya sebagian lampu berwarna merah, berarti ini merah, bukan merah. Ya kan, lampunya ada yang warna merah sama ada yang bukan merah. Nah, berarti kalian harus lihat di sini, berarti ada sepeda yang tidak memiliki warna merah. Coba lihat di sini, berarti sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah. Ya kan? Terus ada lagi, kalau semua sepeda memiliki lampu merah kan nggak mungkin. Lampu itu kan warnanya nggak cuma merah gitu, sebagian, ya kan? Nah, kalau nomor B kan tidak semua lampu sepeda berwarna merah nih, enggak. Lampu merah sebagian perlengkapan semua sepeda, enggak juga, berarti jawabannya itu D. Sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah gitu. Kalau E jelas-jelas salah gitu, karena katanya tidak ada sepeda yang berlampu selain merah. Itu kan artinya merah semua, kan udah jelas-jelas salah. Nah, kemudian nomor 57, semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Kemudian sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. Ya, kalian harus ingat bahwa katanya di sini kan semua mahasiswa ya. Semua mahasiswa itu pasti ujian, pasti lulus. Semua mahasiswa yang belajar pasti lulus. Ternyata ada juga sebagian yang lulus itu ternyata dia tidak belajar. Nah, kalian harus lihat yang paling logisnya itu adalah, coba lihat, semua mahasiswa belajar itu jelas-jelas enggak ya. Kemudian semua mahasiswa belajar dan lulus ujian itu enggak. Kemudian nomor C, sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. Nah, ini yang benar. Kalau misalnya kalian bilang semua, itu ternyata sebagian mahasiswa itu ada yang nggak belajar gitu. Nah, sementara kalau C itu benar karena sebagian mahasiswa itu belajar dan dia lulus ujian. Sebagiannya lagi nggak belajar tapi dia lulus juga gitu. Nah, kalau yang D karena ada kata-kata semua gitu juga salah. Nah, nomor E, sebagian mahasiswa yang tidak lulus ujian ternyata belajar, ini enggak juga. Semua ban itu terbuat dari karet, kemudian semua karet itu pasti elastis, dan sebagian karet itu berwarna hitam. Nah, berarti kalian nggak bisa gunakan yang ada kata semua. Jadi gini, semua ban elastis dan berwarna hitam, berarti otomatis enggak. Kemudian semua ban berwarna hitam, enggak juga, karena kan ada kata sebagian. Kemudian yang C juga semua juga enggak. Yang nomor D itu sebagian. Nah, sebagian. Yang E ada semua, ini salah juga, berarti jawabannya itu D. Begitu. Lihat di situ aja, karena di atas sudah ada kata-kata sebagian. Kemudian nomor 59, inverse dari pernyataan jika harga minyak naik maka harga nasi padang naik. Itu. Nah, inverse itu adalah kayak kebalikannya itu. Kebalikan dari kalimatnya itu tadi. Nah, kalau misalnya kita mau menginverse itu tinggal kita cari kebalikan dari kata-kata yang atau kalimat yang disebutin tadi. Berarti kan jika harga minyak naik, kalau kebalikannya berarti kan jika harga minyak tidak naik kan. Kemudian maka harga nasi padang naik. Nah, kebalikannya adalah maka harga nasi padang tidak naik. Nah, kan jawabannya itu ya udah, kalian tinggal lihat aja di sini, jika harga minyak tidak naik maka harga nasi padang tidak naik. C gitu ya. Ini kan tidak naik, ini harus hati-hati karena kata-katanya mirip-mirip semua. Ini tidak naik. Nah, kalau di sini dia cuma satu ini aja, yang A, yang B naik semua. Kemudian yang nomor D tidak naik, di bawahnya ini kebalikannya, dia ngebalikin, ini jelas salah ya. Kalau inverse itu enggak, kalimatnya tetap kayak gini, jadi nggak bisa nasi padangnya di depan tapi minyaknya tetap di depan. Yang E nya itu harga minyak naik maka harga nasi padang tidak naik. Nah, ini kan cuma di belakangnya aja yang tidak naik kayak gitu. Itu yang buat inverse tuh, kalian ingat aja struktur kalimatnya sama, tinggal ditambahin dengan kata tidak aja.
Barangkali sekian dulu dari saya untuk pembahasan soal TKD dan core value BUMN 2022 ini. Saya akan bikin update video-video berikutnya di hari-hari berikutnya. Silahkan teman-teman subscribe aja channel ini sehingga teman-teman bisa langsung dapat pemberitahuan ketika ada video-video baru terkait TKD, TKB, core value BUMN dan juga tes-tes lainnya di BUMN tahun 2022 ini. Akhir kata saya ucapkan selamat ujian, semoga sukses, dan semoga teman-teman bisa diterima di lowongan yang teman-teman incar selama ini di BUMN. See you next time, have a nice day, bye-bye.